Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di maghrib ini menjelang masuk waktu salat isya jam 7:37. Jadi sekitar 40 menit dari sekarang, kita seperti biasa di hari Selasa ketiga setiap bulannya melakukan kajian dengan topik hukum keluarga Islam terkait dengan perkawinan. Jadi perkawinan itu adalah sesuatu ikatan yang terjadi antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa yang pada awalnya kedua orang ini beda ayahnya, sama-sama beda ibunya. Jadi yang laki-laki beda ibunya, yang perempuan beda ibunya, ya. Kemudian yang laki-laki beda keluarga, beda suku, kemudian diikat oleh satu perkawinan. Itu namanya ikatan perkawinan. Dan itu kita selalu bahas di Selasa ketiga di setiap bulan di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena itu mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, di hukum kita tentang undang-undang perkawinan kita di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan undang-undang ini mengadopsi dari kitab-kitab fikih. Jadi kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama diadopsi, kemudian dibuat dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat, sehingga dia disahkan oleh pemerintah untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam khusus. Tetapi undang-undang ini sumbernya dari hukum Islam. Nah, di antara ketentuan yang mengatur tentang perkawinan, dan ini pembahasan kita malam hari ini Bapak-bapak, karena ini terkait dengan hukum, terkait dengan praktek yang terjadi dalam rumah tangga, maka nanti kita buka tanya jawab. Kita buka tanya jawab, kita berdiskusi ya tentang topik yang kita bahas. Saya berikan pengantar sedikit Bapak Ibu sekalian. Di antara aturan yang mengatur tentang perkawinan kita adalah bahwa perkawinan itu disebut dengan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang sah secara agama dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi perkawinan itu mesti sah secara hukum Islam dan kemudian masih tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Maka dari pengertian ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada dua prinsip dalam perkawinan itu. Pertama, dia mesti sah secara agama. Nah, sah. Jangan main-main ini. Sah itu cukup rukun dan syarat. Yang kedua, dia mesti tercatat. Di samping memang agama menilai bahwa perkawinan ini sah, kemudian dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Ada akte nikahnya, tercatat. Jadi bagaimana kita mengukur perkawinan itu sah? Tengok rukunnya. Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali. Berarti orang yang menikahkan menjadi wali nikah. Yang keempat ada dua orang saksi, dan yang kelima ada ijab qabul. Sah. Nah, ketika perkawinan itu sah secara agama, kemudian dia dicatat.
ada catatannya, ada dokumennya, dokumen yang resmi dikeluarkan oleh negara. Dia tercatat. Nah, di samping dia sah, dia tercatat. Nanti ada perkawinan yang secara agama dianggap sah, tapi tidak tercatat. Nah, dia sah Pak, tapi tidak tercatat. Ini perkawinan apa namanya? Kita menyebut dengan perkawinan siri. Nah, apa konsekuensi dari perkawinan yang tidak tercatat ini? Apa resikonya? Dan kemudian kenapa perkawinan itu mesti dicatat? Padahal Al-Quran mengatakan wa ankihul ayyama minkum, nikahilah orang-orang yang sendiri di antara kalian yang sudah patut menikah. Al-Quran tidak mengatakan mesti dicatat, tapi nikahkan sesuai dengan ketentuan. Bapak-bapak ibu sekalian, sebenarnya pencatatan ini itu sesuai dengan prinsip maslahatul mursalah. Kalau kita belajar usul fikih di kelas, dalam kajian kitab usul fikih itu nanti ada namanya satu kemaslahatan. Nah, gini, ini agak sedikit textbook kita, textbook. Maslahatul mursalah, masalah itu sudah jadi bahasa kemaslahatan, kebaikan. Satu kebaikan, satu manfaat ya. Al-mursalah, mursalah itu tidak disebut secara rinci. Apa maksudnya? Ada satu kemaslahatan yang terjadi di tengah masyarakat yang dia wajib diwujudkan, tetapi secara rinci oleh nas tidak disebut. Secara rinci oleh nas, oleh syariat, oleh Al-Quran dan hadis, dia tidak disebut. Tapi kemaslahatan itu nyata. Apa contohnya? Lampu lalu lintas. Itu tidak ada disebut tuh Pak. Tidak ada dalam Al-Quran tentang lampu lalu lintas, tidak ada. Cuman kemaslahatannya nyata. Ya. Termasuk akta nikah ini satu kemaslahatan yang nyata yang tidak disebut oleh nas, tetapi kemaslahatan itu jelas. Nah, Ustadz, kenapa perkawinan ini mesti kita catat? Jadi begini, nah Bapak Ibu sekalian, nanti kita buka tanya jawab. Begini, jika ada seorang laki-laki dewasa, perempuan dewasa, kemudian dia menikah, ketika dia akad nikah memiliki surat nikah, yang satu dipegang oleh pihak laki-laki, yang satu dipegang oleh pihak perempuan, dan oleh tenaga administrasi di kantor KUA diinput di dalam data sistem perkawinan, jadi dia terdata secara nasional, ya, tersimpan. Nah, nanti dalam perjalanan rumah tangga ini, hukum perkawinan itu mengatur kalau rumah tangga ini berjalan dengan baik, suaminya soleh, istrinya soleha, suami itu bertanggung jawab imam dalam rumah tangga, istri ini penyayang, melindungi, mampu melaksanakan kebutuhan dan keperluan suami, amanlah perkawinan ini. Tetapi jika terjadi masalah, nah, hukum muncul Pak kalau jadi masalah. Apa contohnya? Umpamanya suaminya ini tidak memberikan nafkah. Suami ini apa kata dia aja pergi setahun 2 tahun baru pulang. Pas pulang dia marah-marah, KDRT dan segala macam. Apa sikap istri? Maka istri atas dasar sikap suami yang sudah tidak bertanggung jawab, secara inisiatif dirinya dia bisa mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perkawinannya. Wah, dia bisa untuk menggugat ke pengadilan supaya perkawinan mereka dipisahkan, supaya mereka bercerai. Jadi si perempuan memiliki kekuatan hukum di depan negara untuk bisa menyatakan bahwa dirinya mengajukan perceraian. Yang kedua, dengan adanya akta perkawinan tadi, jika suaminya meninggal dunia, dia bisa menyatakan bahwa saya adalah ahli waris dari suami saya yang wafat.
Itu turunannya. Sekarang ada orang perkawinannya sah tapi tidak tercatat. Wah. Banyak enggak Pak orang macam itu dalam masyarakat? Banyak apa tidak? Coba angkat tangan. Ada enggak sini? Nah, di sini tidak ada ya. Gitu. Oke. Sekarang perkawinannya tidak tercatat. Tetapi dia sah. Silakanlah, sahlah. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu sekalian? Kalau perkawinan ini berjalan dengan lancar. Kayak begitu Pak. Suaminya bertanggung jawab, istrinya solehah, mereka ini sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Amanlah dunia ini. Amanlah kapal belayar menuju pulau yang dituju dengan angin yang berhembus sepoi-sepoi, gelombang tenang, burung merak, macam-macam lah ini ya, rumah tangganya aman lah. Nah, tetapi bagaimana kalau kasusnya ini suaminya itu mulai bermasalah? Suaminya main judi online. Apa yang ada di rumah dijual. Suaminya inilah sudah judi online, karena terlilit utang mulai mabuk-mabuk, mulai narkoba, asal pulang main tangan. Ternyata istri tak tahan. Bisa enggak istri ini mengajukan cerai gugat ke pengadilan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apa dasarnya datang ke pengadilan? Dasar datang ke pengadilan kalau kita punya surat nikah. Akhirnya apa yang terjadi? Ini perempuan tetap menjadi istri dari suami ini selama-lamanya sepanjang ia tidak menjatuhkan tolak. Kalau mereka punya surat nikah, itulah dasarnya istri datang ke pengadilan. Tapi kalau tidak punya surat nikah, tidak bisa sama sekali. Dan ternyata suaminya pergi 2 tahun Pak, tidak pulang-pulang. Pertanyaannya, ini istri masih tetap tidak suami yang berangkat ini? Masih tetap. Sepanjang suami tidak menjatuhkan tolak, maka ini istri masih ikatan akad nikah dengan suaminya tadi. Oh, berat itu Pak. Pulang tidak ada, pulang-pulang. Menjatuhkan tolak tidak ada. Tetapi kalau dia nikahnya resmi, ada surat nikahnya, begitu 2 tahun tidak pulang-pulang, ini istri bisa menyatakan status, dia pergi ke pengadilan supaya mereka cerai. Aman, bisa kita mencari suami baru. Tapi kalau ini tidak bisa Pak. Ternyata 2 tahun tidak pulang-pulang. Tiba-tiba ini perempuan adalah laki-laki yang mendekatinya Pak. Cantik nampak oleh dia laki-laki ini. Suka sama suka. Menikah dia dengan laki-laki yang baru ini. Sudah berapa suami ibu nih? Sudah 2 kan suaminya. Tapi kalau perkawinannya di kantor KUA, mungkin terjadi apa tidak? Tidak mungkin, karena akan di screening dulu. Pergi pula laki-laki ini 2 tahun, tidak pula balik 1 tahun atau 6 bulan, tidak datang-datang. Ada pula laki-laki lain yang mendekatinya. Menikah pula balik, lah berapa suami ibu kok? Lah 3 lakinya. Atau bapak atau saya suka dengan seorang perempuan, nikah siri saya dengan perempuan ini, ada nak jaminan bahwa ini perempuan tidak istri orang? Tidak ada Pak. Tetapi kalau kita menikahnya di kantor KUA, bisa jaminan. Kenapa? Karena nanti KUA akan men-screening. Kalau dia pernah menikah secara resmi, nanti harus ada perceraian secara resmi. Di situ susahnya. Maka ada kawan-kawan kita yang di Pekanbaru
Tak usah disebutlah. Dia berduit lah, entah konsultan, entah kontraktor, entah pejabat, entah apa. Dia banyak uang, sering bolak-balik ke Jakarta. Ustaz, ambo lah punya bini siri, Ustaz. Di mana? Di sekitar Jawa Barat apa, terserahlah. Sekali berapa waktu bapak berkunjung ke istri bapak tuh? Seminggu 2 kali lah, Ustaz. Hari apa aja Pak datang? Kalau nak Kamis, Jumat. Kalau nak Jumat, Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu bapak di mana? Di sekolah, Ustaz. Awak Pekanbaru ngantor. Oh. Yakinkah bapak, istri bapak tuh cuman bapak aja suaminya? Yakinlah, Ustaz. Ya boleh jadi Senin, Selasa ikut suaminya. Jumat, Sabtu, Minggu apa suaminya? Kenapa? Karena kita tidak bisa mengidentifikasi orang karena dia siri. Itu yang menikahkannya ayah kandungnya, Ustaz. Oh, yakin apa ayah kandungnya? Jumpa bapak RT RW-nya. Kan macam-macam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka hukum itu menyuruh mencatat itu supaya ada ketertiban administrasi dan untuk menghindari terjadi perkara-perkara pemalsuan identitas atas perkawinan. Wah, maka syarat sahnya perkawinan itu adalah pertama ada calon mempelai laki-laki, kedua ada calon mempelai perempuan. Khusus calon mempelai perempuan ini dia tidak berstatus sebagai istri orang. Kalau dia istri orang, haram terjadi perkawinan sampai dia bercerai dengan suaminya. Dan hati-hati, seorang laki-laki yang membujuk seorang perempuan yang punya suami, kemudian membujuk perempuan untuk menceraikan kepada suaminya, itu satu dosa besar dan kezaliman. Jadi jangan coba-coba seseorang yang berupaya menceraikan suami istri karena ia suka terhadap istrinya. Itu jangan coba-coba, itu hukumnya haram dalam Islam. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, satu perkawinan itu mesti dia sah dan mesti dia tercatat. Ada pula lagi, Pak. Nanti apa namanya? Ada perkawinan itu tercatat tapi tidak sah. Aneh pula nih. Ini pernah kita bahas di masjid kita ini. Tercatat tapi tidak sah. Ya. Dia tercatat tapi tidak sah. Apa contoh yang tercatat tapi tidak sah? Yaitu perkawinan beda agama. Jadi ada orang menikah beda agama, tidak setuju, tidak bisa dilakukan di kantor KUA, otomatis karena syarat menikah di kantor KUA mesti sama-sama beragama Islam. Tidak pula bisa juga di gereja, kalau gereja itu mesti sama-sama beragama yang bersangkutan. Akhirnya ini orang datanglah ke pengadilan negeri untuk mengajukan supaya perkawinan mereka dicatat. Oleh hakim dikabulkan, maka tercatatlah perkawinan mereka, tapi karena beda agama dia tidak sah. Kalau dia tidak sah, ya berzinalah selama-lamanya. Kalau lahir nanti anak, maka anak itu nanti tidak bisa dinisabkan kepada ayahnya. Karena dia kawin beda agama. Nanti terpaksa pula menikah menurut ayahnya dulu. Atau kalau anaknya yang perempuan itu masuk agama Islam, dan ayahnya non-muslim, berarti nanti ini anak menikah, walinya siapa? Yakni wali hakim. Karena tidak boleh seorang ayah yang non-muslim menikahkan anaknya yang muslim. Nah, nanti akan pergi kepada wali hakim. Seperti anak-anak putri, mahasiswi umpamanya mu'allaf, dia masuk Islam, kemudian di kemudian hari dia dapat jodoh, siapa walinya? Sementara ayah kandung, saudara kandung, om-om kandung semuanya sebelah ayah itu beragama non-muslim, dia saja yang masuk Islam. Siapa nanti jadi wali? Wali hakimnya yang menjadi adalah wali hakim Pak KUA. Jadi akan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, as-sultanu, penguasa, yakni sultan, dalam hal ini presiden, diwakilkan kepada menteri agama mewakilkan yang paling rendah kepada Pak KUA, waliyun menjadi wali, liman la waliyalaha bagi orang yang tidak punya wali. Langsunglah Pak KUA turun tangan. Aku nikahkan engkau dengan.
Tetapi kalau perempuan ini punya ayah Islam, tidak bisa Pak KUA langsung menikahkan orang yang dia punya wali. Kalau ada Pak KUA menikahkan orang yang orang itu masih punya wali, KUA nanti nih, apa nih Pak? Pidana kena ikat, kena gari nanti. Masuk penjara KUA. Kalau itu dilakukan. Nah ini Bapak sekalian, jadi hukum-hukum itu muncul ketika dia punya masalah. Hukum-hukum itu akan muncul ketika ada problem dalam perkawinan dalam rumah tangga muslim. Ini pengantar dari kami Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin sebahagian materi kita mengulang di beberapa materi-materi yang lalu, tapi di maghrib ini kita mengokohkan beberapa hal tentang betapa pentingnya hukum-hukum itu ditaati. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu, kita perbanyak saja tanya jawab. Dipersilakan yang kanan, yang di kiri, atau ibu-ibu yang di depan saya. Kalau ada pertanyaan, disilakan kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada. Silakan. Ya. Ibu yang di depan ada pertanyaan tentang perkawinan atau turunan dari perkawinan seperti waris atau perceraian, mungkin bisa kita kembangkan diskusi kita di maghrib ini. Dipersilakan. Bapak-bapak silakan, sebelah kanan atau kiri? Ada? Ya, silakan Pak. Tolong. Nih, mungkin nih bisa nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, langsung kami izin mau pencerahan. Yang pertama, mohon dimaklumi kembali lagi syarat dulu tak kajian lama tapi udah lupa. Kami mengulang lagi yang syarat yang dilarang dinikahi. Kalau nggak salah ada 5. Kemudian berkaitan apakah itu pertama Ustaz pertanyaannya. Yang kedua, apakah untuk anak daripada satu nasab, contoh anak saya perempuan, kemudian anak abang saya laki-laki, apakah itu bisa nikah? Padahal tadi di yang 5 itu selain itu tidak boleh gitu. Mau pencerahan dua saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan 5 Pak, 7. Jadi ada 7 perempuan yang haram kita nikahi karena faktor nasab, karena faktor keturunan, karena faktor sedarah, karena dia memang keluarga dekat kandung. Nah, siapa yang 7 itu yang betul itu, di mana yang disebut betul, yang tidak apa? Kalau disebut berarti haram. Kalau tidak disebut berarti halal. Mana yang 7 itu? Saya contohkan saya saja, Erman. Kalau saya menikah, siapa yang haram saya nikahi secara nasab? Pertama, ibu kandung, itu jelas ya. Hurimat alaikum ummahatukum, ibumu. Nah, ibu kandung. Kalau ibu angkat tidak masuk, ibu kandung. Berarti apakah halal menikah dengan ibu angkat? Jawabannya halal. Ya. Nah, ibu kandung termasuk nenek dari sebelah ibu atau nenek dari sebelah ayah, itu termasuk ibu. Paham Pak ya? Ibu. Yang kedua, haram menikah itu anak kandung. Termasuk nanti cucu, anak dari anak perempuan atau anak dari anak laki-laki. Dengan syarat anak ini anak kandung. Maka kandung ini jangan main-main. Tidak boleh anak angkat dianggap anak kandung atau anak kandung dianggap anak. Jangan main-main. Kandung Pak, kandung. Maka hati-hati bapak-bapak ibu-ibu yang punya rumah bersalin atau punya rumah sakit atau punya bisnis di bidang medis. Kadang-kadang ada orang datang, dia bawa anak angkat bayi, terus dia minta surat keterangan lahir dari rumah bersalin ini. Nah, kalau dia minta surat keterangan lahir, berarti kan ini dianggap anak yang lahir sah kan? Atau hati-hati. Secara surat dia anak kandung, tapi secara de facto anak angkat. Itu tidak boleh. Udah 2. Tadi saya sebut berapa? 7. Yang ketiga, siapa lagi yang haram itu? Saudara kandung perempuan. Saudari kandung perempuan.
Saudari kandung perempuan. Baik saudari kandung ini hubungannya dengan saya, kami seayah seibu, atau kebetulan kami seayah, ibu kami beda. Atau kebetulan kami seibu, ayah kami beda, itu haramnya sama. Saya punya ibu, kemudian ayah meninggal dunia umpamanya, kemudian ibu menikah lagi. Dapat anak dari situ kan namanya kami seibu kan. Ya. Kalau adik tiri tidak. Kalau adik tiri anak bawaan ayah, anak bawaan ayah ini tidak. Sama-sama satu ibu kita, tapi ayah kita saja yang beda. Kan bisa kan? Seorang perempuan pernah menikah 2 kali. Atau seorang laki-laki punya 2 istri. Kan berarti kan satu ayah beda ibu. Itu haram. Udah berapa tuh? Udah 3. Yang keempat, saudari kandung ayah, ete awak. Itu haram. Jadi kita punya ayah, dia punya saudara perempuan. Ete atau tante, itu haram. Kita haram menikah dengan ete tadi. Tapi kalau dengan anak ete boleh apa enggak? Boleh. Dengan ete itu enggak boleh, dan anaknya boleh. Kayak itu ceritanya. Jadi anak etek itu jangan dibonceng-bonceng kemana-mana, itu haram. Kalau etek itu dibonceng ke masjid enggak apa-apa. Etek itu tek naik ke masjid, dipeluknya pinggang awak kuat-kuat, enggak apa, enggak batal wudhu. Tapi kalau anak etek pegang abang kuat-kuat, batal wudhu tuh. Ya. Ya Pak ya. Ini hati-hati nih. Udah berapa tuh? 4, 5. Saudara perempuan ibu. Kalau tadi kan sebelah ya, ini sebelah ibu kita. Bibi, etek juga namanya sama juga, bibi, etek, ya tante sama kita menyebutnya kan. Jadi kita punya ibu, ibu punya saudari, haram menikah dengan etek tadi. Tapi kalau dengan anak etek boleh. Ya kan, kalau etek nak ke mana? Etek nak ke pasar nak? Naik teh. Yuk, antar ke pasar. Peluk pinggang kuat-kuat. Boleh. Tapi anak etek tadi jangan dibonceng. Peluk abang kuat-kuatnya. Ini penting. Jangan. Udah berapa tuh? 5. Pertanyaan Bapak tadi di 2 terakhir ini nanti. Ya. Anak kandung saudara laki-laki. Saya Erman punya saudara kandung. Bapak saudara kandung saya, kita adik-beradik. Kita adik-beradik kandung. Bapak punya anak perempuan. Saya haram menikah dengan anak bapak tadi. Kenapa? Kemenakan saya. Saya haram menikah dengan kemenakan nih. Saya, tapi kalau anak saya bolehlah. Paham? Saya yang haram. Kalau anak saya boleh, tidak ada masalah. Cuma nanti anak saya yang laki-laki bisa 2 posisinya. Bisa menjadi calon suami, bisa jadi wali. Kapan? Meninggal bapak, meninggal saya, tinggal dia lagi, dia jadi wali. Nah, boleh. Ya Pak ya? Udah berapa tuh? 6. Terakhir berapa? Yang ke-7. Saya punya saudari perempuan. Ini perempuan saudari saya. Dia punya anak perempuan. Saya haram dengan anak dia. Tapi kalau anak saya anak laki-laki, boleh. Ayah enak aja ya bonceng-bonceng anak gadis tuh. Saya bonceng pula lah. Ayah boleh nak, kamu nak boleh. Kenapa? Itu kemenakan ayah kan gitu. Ya, itu 7 dah. Yang disebut haram, yang tidak disebut halal. Cukup. Ya cukup ya. Ya itu ya, itu caranya ya. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penjelasan mungkin tentang kapasitas. Adakah toleransi berpindahnya wali nasab ke wali hakim, misalnya karena jarak, berapakah jaraknya, atau sakit, seperti apakah sakit? Misalnya seorang perempuan masih punya ayah, tetapi jauh, seperti apa jauhnya biar itu sah diwakili oleh wali hakim? Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, jadi
terbagi berapa wali itu? Sebenarnya terbagi 3. Pertama wali nasab kandung, kedua wali hakim, ketiga wali muhakkam. Tapi yang nomor 3 ini sudah dicoret, tidak ada lagi. Yang nomor 3 ini umpamanya di satu kawasan yang tidak ada pemerintahan, yang tidak ada di situ susunan pemerintahan, terus orang ini mau menikah, terus bagaimana cara menikahnya? 2 orang ini mengambil sepakat menjadikan 1 orang jadi wali mereka. Itu wali muhakkam. Kalau sekarang ini coret tidak mungkin lagi, karena tidak ada wilayah Indonesia yang tidak ada terjangkau oleh pemerintahan. Nah, sekarang tinggal 2 lagi. Pertama wali nasab dan wali hakim. Kapan wali hakim ini bisa menikahkan? Apabila wali nasab ini memang mewakilkan walaupun dia di tempat. Jadi walaupun dia sehat, walaupun dia ada di tempat, ya, duduk di situ, dia di majelis itu. Nah, tetapi dia meminta kepada Pak Wali Hakim, Pak KUA, supaya kokoh Bapak ajalah menikahkan. Oh, tidak bisa Bapak langsung, Bapak sajalah. Kalau begitu apa? Berarti nanti ayah kandung perempuan mewakilkan kepada Pak KUA. Boleh Pak? Walaupun tidak sakit, walaupun tidak jauh jaraknya, boleh. Dengan syarat ada sigot mewakilkan. Salaman dulu KUA dengan ayah nih. Kalimatnya apa? Aku, Syanu, mewakilkan kepada KUA untuk menikahkan anak saya nama Sanu. Saya terima wakilnya. Nanti baru Pak KUA naik untuk muncul. Aku nikahkan engkau dengan Sanu binti Sanu yang ayah kandungnya mewakil kepadaku dengan mas seperangkat salat tunai. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi KUA tidak boleh langsung ambil alih Pak. KUA ini pasif, jangan aktif. Nah, umpamanya dia jauh jarak, apalagi kalau berjarak. Umpamanya ayahnya di Sulawesi, merantau anak ke Pekanbaru. Nah, gitu kan. Nah, teleponnya dari sana atau bersurat, nggak masalah, boleh. Ya Pak ya. Tapi kan kita sebagai ayah kan ini harga diri nih. Walaupun terbata-bata, kita yang menikahkannya, walaupun nanti pakai teks. Boleh nggak pakai teks bacaan? Pakai contekan Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan masalah salat tunai. Sah. Ya Pak ya. Jadi jangan main-main. Saya pernah hadir di tausiah nikah suatu rumah yang menikahkan Pak KUA. Terus kata saya berarti ayahnya berarti mewakilkan ke KUA. Tapi tidak ada bintinya. Kok tidak ada bintinya nih? Macam mana ceritanya nih? Setelah selesai akad nikah, KUA duduk sambil saya colek pahanya. Pak KUA, itu tadi tidak pakai binti, apa cerita tuh? Anak siapa tuh? Masalah saya akan tampil menjadi ceramah tausiah nikah nih, nanti salah sebut anak orang nanti kan. Siapa nih kata saya? Bukan anak bapak nih. Iko Buya katanya. Anakku dulu waktu apa kau buka klinik, jumpa depan klinik pagi-pagi anak bayi perempuan. Rupanya ada waktu buka pagi-pagi, ada orang meletakkan bayi depan situ, perempuan. Dirawat oleh apa kau sampailah godang ini menikah. Nah, tak joleh siapa ayah. Dibuat bintinya, tidak bisa diketahui. Otomatis ini anak siapa yang jadi walinya? Tentu yang jadi wali adalah Pak KUA. Disebut binti. Tak lo joleh siapa ayah. Ya kan? Tapi kalau anak angkat, boleh jadi bintinya tetap ke ayah nasabnya, kandung. Walaupun bekok di dalam surat menyurat akte nikah dipakai nama ayah angkat, kan begitu, supaya tertib administrasi. Tetapi begitu akad nikah yang disebut adalah ayah kandungnya itu boleh, tidak ada masalah. Ya Pak ya. Cukup Pak, ada pertanyaan lagi? Nah, silakan. Pakai mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau seandainya orang tuanya ada Pak, Ya. orang tuanya masih hidup, jalannya pun nggak begitu jauh. Jadi anaknya itu
pengen menikah, dia sendiri yang mencari wali hakimnya, sementara orang tuanya masih hidup. Bagaimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana dia cari wali hakimnya? Ke Rimbo Panjang, si Kijang mati, antar kerengat itu ya. Iya, enggak. Ya. Ingat, wali itu cuma dua. Pertama, wali nasab berasal dari keluarga kandung pihak perempuan. Itu satu. Siapa wali nasab dari pihak perempuan? Dan itu oleh fikih, oleh ulama diurut siapa saja yang menjadi urutan wali. Ayah kandung, saudara kandung ayah, saudara kandung ayah seayah. Nanti sampai nanti sepupu yang ayah kita adik beradik. Kalau tidak ada urutan ini, ya, kalau tidak ada urutan ini, maka dia berpindah ke wali hakim. Boleh jadi ada orang rumah keluarganya pupus nama itu Pak. Apa namanya itu? Pupus itu tidak banyak sanaknya. Tak punya keturunan. Atau alumni dari tsunami Aceh. Di mana keluarganya dia kuliah di Jogja, keluarganya habis semuanya di Aceh. Boleh? Itu nasab. Cari nasabnya. Kalau nasabnya tidak ada, pindah ke kedua. Apa itu? Wali hakim. Siapa itu wali hakim? Wali hakim adalah wali yang ditunjuk resmi oleh negara. Jadi tidak ada wali hakim ini swasta. Masya Allah. Pertanyaannya, nikahnya di kantor KUA apa tidak? Keceknya kan? Ada surat nikah apa tidak? Ada surat nikah asli? Nah, ini menarik nih. Kalau memang ada surat nikah, maksudnya surat nikah yang dikeluarkan oleh dokumen negara ya, akte nikah tuh ya, yang ada lambang Garuda ya. Kalau dia punya surat nikah lambang Garuda lewat proses KUA, berarti boleh jadi ayahnya itu mewakilkan kepada KUA atau mewakilkan kepada seseorang. Sementara Pak, saya datangi pas Lebaran, saya tanya, Bapak ada nggak di acara pernikahan Bapak? Apa-apa tuh Pak. Sudah dicek ke yang menikah suami istrinya ada surat nikahnya? Ada nampak? Mantap nih. Ini baru enak diteliti nih baru. Ya yang seperti namanya bahan penelitian oleh kita nih, ya kan? Nah, yang jelas nanti kita harus lepaskan dulu informasinya. Kalau dia nikahnya di kantor KUA, pasti takkan jebol tanpa izin dari ayah kandung. Nah, itu takkan jebol itu. Nggak bisa. KUA itu ketat dia. Kalau nanti dia tidak menikah di kantor KUA, berarti ada sesuatu. Nah, kan itu yang harus kita jelaskan. Ya Pak ya, itu saja. Pasti ada sesuatu tuh. Ada satu dua yang sempurna, satunya kurang nih. Ya, hebat itu. Atau dia ketemu surat nikah yang tercecer di jalan. Boleh jadi juga. Jadi ada satu pak mungkin yang jatuh dari kontainer mungkin kan, waktu dikirim dari Jakarta. Ketemu dia, banyak surat ini. Dokumen. Ya Pak ya, pasti ada sesuatu yang harus diletakkan. Ya. Tapi yang jelas, la nikaha illa biwalin. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali. Siapa itu wali? Dua. Wali nasab. Yang kedua, wali yang ditunjuk oleh negara untuk mewakili dia. Dan itu fikih, tidak bisa dikotak-katik itu. Ya Pak ya, mantap itu. Coba dicek lagi dulu kalau nanti ada surat nikahnya. Ada surat nikah Pak? Mana surat nikah itu? Ada, pokoknya ada lah. Rupanya hanya satu surat keterangan biasa. Tidaklah. Yang namanya surat nikah resmi, Pak, kalau kita punya, kamu warga negara apa? Warga negara Indonesia. Apa buktinya KTP? KTP dokumen negara apa tidak?
Ya, itu dokumen negara. Ada lambang peta Indonesia dengan lambang Garuda ya di KTP. Bapak punya ijazah, ijazah itu adalah dokumen negara. Bapak kemudian punya akte, akte lahir itu dokumen negara. Iya apa tidak? Surat lahir dokumen negara. Akte nikah dokumen negara. Termasuk kalau orang bercerai di pengadilan, akta cerai adalah dokumen negara. Itu yang diakui. Kalau dia tidak dokumen negara, berarti terserahlah. Ya kan? Mano dapat wali potang bu, iko pak adi sekijang mati ada orang yang mau, janganlah itu ya. Nanti ada pula namanya JNO, jaringan nikah online. Bayar 2 juta di hotel. Disediakannya wali, disediakan saksi, disediakannya makan siang. Cuma bayar 2 juta. Itu ada pula konsultannya tuh Pak. Kalau Bapak mau, mintalah sama orang itu. Tapi haram seumur hidup, itu aja masalahnya. Ya cukup, silakan masih ada? Silakan. Ya, izin pembicaraan kembali tentang ibu susu. Ya. Susu. Jadi yang bisa dikatakan ibu susu itu yang dilarang menikah karena satu susu sama dengan anak gitu. Itu berapa lama Ustaz? Karena kami tahu di kampung kami itu yang penting dia menyusu sekali, yang penting udah ibu susu itu namanya gitu. Apakah ada berapa lamanya jarak? Jadi menyusu itu selama 5 kali susuan dengan bayi di bawah umur 2 tahun. Ini bayi menangis, merengek-rengek, haus, disusukan. Dari tersusukan biasa bayi tidur apa enggak? Tertidur kan, terlepas saja dia kan, letakkan, itu 1. Nanti nangis lagi, mungkin seminggu 2 minggu kemudian, datang lagi bayi itu bertamu, mungkin kan, di bawah ibunya, disusukan lagi. Kalau sudah 5 kali seperti itu, jadi mahram. Jaraknya mungkin bisa 1 hari itu saja, 5 kali susuan, atau mungkin jaraknya bisa beberapa kali kan. Bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, 5 bulan 5 kali kena. Yang penting 5 kali susuan. Ya Pak ya? Itu saja. Tapi di bawah 2 tahun. Kalau ayah bayi nak hitungan lagi dia gitu ya. Bapak Ibu-ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, saya agak izin 2 menit lebih dulu izin nih karena Isya saya mengejar di tempat ini, dia ada di lain. Saya lebih dulu izin dan saya izin tidak sholat Isya di sini Bapak-bapak. Enggak apa-apa Pak ya. Saya izin Pak Ibu ya. Bu izin ya. Pokok boleh enggak boleh lah izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.